Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita asbabun nuzul tematik tentang melanggar janji. Ini kita bahas dari surat An-Nahl, surat 16 ayat 92. Menjadi manusia jangan sampai seperti orang gila atau kurang waras. Tapi kenyataannya banyak yang model begitu. Banyak orang sebenarnya waras, tapi kayak orang tidak waras. Sebenarnya normal, tapi kayak orang tidak normal. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Hafsah, katanya Sa'idah Al-Asadiyah adalah wanita gila. Wanita gila. Dia mengumpulkan rambut dan serat tanaman. Rambut, serat tanaman dikumpulkan jadi satu. Tapi kemudian diaur lagi, dibuang lagi. Sementara Al-Qurtubi menyatakan dulu ada seorang wanita dungu di Mekah yang bernama Ritoh bin Amr. Wanita ini mengumpulkan rambut tapi menguraikannya kembali. Rambut dikumpulkan tapi kemudian diurai lagi, dibuang lagi. Begitu orang gak waras. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini, An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Tapi habis benang dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Ini mirip-mirip kayak suasana mau pemilu gitu. Orang bersumpah, orang berjanji karena dia merasa elektabilitasnya tinggi. Berjanji itu bukan mau dipenuhi, tapi mau menarik simpati, untuk ditipu, untuk dibohongi. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dulu kamu perselisihkan itu. Maka pelajaran yang kita ambil
dari cerita dan ayat ini adalah pertama, manusia kadang berkomitmen tentang sesuatu yang mau dilakukan, bahkan sampai sumpah setia. Karenanya janji dan sumpah itu harus ditunaikan. Jangan sampai orang tidak menunaikan janji kepada siapapun, meskipun janjinya kepada anak kecil yang bisa jadi dia udah lupa. Anak kecil nangis, kita ingin dia berhenti menangis, lalu kita janjikan, diam, nanti bapak kasih permen. Diam gak tuh anak? Diam. Permennya dikasih gak? Nah, itu namanya tidak memenuhi janji. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Al-Haris. Al-Haris ini dari suatu suku. Dia tertarik kepada Islam, lalu dia masuk Islam. Sesudah masuk Islam, dia bilang pada Rasul, "Ya Rasul, izinkan saya untuk pulang ke kampung saya. Saya mau mengajak orang-orang kampung saya supaya masuk Islam. Nanti kalau udah masuk Islam, saya akan memungut zakat. Karena salah satu kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Karena itu engkau utus orang, katakanlah misalnya 6 bulan lagi gitu, meskipun tidak disebutkan dalam cerita ini kapan itu. Katakanlah misalnya 6 bulan lagi, masa iya saya gak berhasil dakwah, mudah-mudahan banyak orang yang masuk Islam, nanti saya pungut zakat, engkau utus orang untuk ngambil zakat. Maka pada waktu yang dijanjikan, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk ngambil zakat. Ini luar biasa nih Al-Haris. Dia baru masuk Islam tapi sudah mau berdakwah, ngajak orang supaya masuk Islam. Kita dari kapan masuk Islam ya? Dari lahir. Ngomong-ngomong udah berdakwah apa belum? Dakwah itu seringkali kita pahami ceramah kayak begini, khutbah, padahal tidak. Ngajak orang untuk taat di dalam Islam itu namanya dakwah. Bisa aja sambil ngopi, bisa ngobrol-ngobrol, mengajak orang untuk taat di dalam Islam. Jadi Al-Haris ini pulang kampung berdakwah. Banyak orang masuk Islam, sehingga dia jelaskan kewajiban bayar zakat. Lalu orang pun bayar zakat. Pada waktunya Rasul utus sahabat. Cuma ini sahabat sesudah berangkat, dia malas nerusin perjalanan karena memang jauh. Akhirnya itu sahabat pulang lagi bikin cerita bagaimana? Ya Rasul, saya nggak bisa bawa pulang itu zakat. Bahkan saya ini mau dibunuh oleh Al-Haris. Rasul heran, masa iya dia mau mengajak orang kepada Islam malah membunuh. Rasul gak langsung percaya.
Maka karena udah waktunya belum juga datang ini utusan Nabi, akhirnya Al-Haris itu karena udah janji mau nyetor zakat, ya sudah, dia datang mau menemui Nabi bawa dana zakat. Kenapa? Udah janji nih. Nah, gitu. Kalau orang janji itu begitu. Yang diutus belum juga datang, ya sudah saya yang kesana. Rasul ngutus lagi orang. Rasul nggak percaya begitu aja kepada laporan seorang sahabat ini yang katanya mau dibunuh sama Al-Haris. Rasul utus lagi beberapa orang sahabat. Sahabat itu berangkat. Di tengah perjalanan ketemu sama Al-Haris. Kamu mau kemana? Mau ke kampung kamu. Emang kenapa? Katanya kamu nggak mau nyerahin zakat, bahkan putusan Nabi mau dibunuh. Mana mungkin? Mana mungkin saya mau membunuh putusan Nabi? Saya ini sekarang mau menemui Nabi. Ini saya bawa dana zakat. Karena udah waktunya belum juga datang, saya mau temuin Nabi langsung. Ya udah, ayo kita temuin Nabi. Gitu. Akhirnya beberapa sahabat yang diutus lagi itu datang, balik lagi bersama Al-Haris. Ketemu dengan Nabi. Apa benar kamu mau membunuh putusan saya? Enggak benar ya Rasul, enggak ada orang datang menemui saya. Karena enggak ada yang datang, waktunya bayar zakat sudah harus saya lakukan. Maka akhirnya saya berangkat kemari. Di tengah jalan ketemu ini utusan engkau yang lain. Maka turunlah itu ayat surat Al-Hujurat itu ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, periksa dulu itu berita. Jangan langsung percaya. Rasul tuh bisa aja kan kalau langsung percaya ngirim pasukan perang. Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Lebih baik utus lagi yang lain dengan tugas yang sama. Ternyata informasinya begitu. Nah, yang mau kita ambil dari cerita ini adalah betapa Al-Haris itu memenuhi janji. Udah janji kepada Rasul mau nyetor dana zakat, yang diutus oleh Nabi belum juga datang. Ya dia yang datang. Itu namanya memenuhi janji. Jangan cuma komitmen berjanji. Meskipun begitu, kita kalau janji ucapkanlah insya Allah. Insya Allah. Jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki. Tapi jangan nggak mau memenuhi janji, tapi janjinya pakai insya Allah. Lu gimana sih? Kan kita janji mau berangkat jam 9. Ini udah jam 10, kenapa baru datang? Kan kemarin saya bilang insya Allah. Saya nggak bilang pasti. Nah, akhirnya orang nggak suka tuh kalau pakai kata insya Allah. Besok mau nggak berangkat bareng? Jam berapa? Jam 9. Insya Allah saya bisa. Udah, lu jangan pakai insya Allah. Bisa bilang bisa, enggak bilang enggak. 2 minggu yang lalu lu bilang insya Allah, janji jam 9,
jam 10 baru nongol. Nah, orang jadi nggak suka pakai kata insya Allah karena kita sudah merusaknya dengan tidak komitmen. Yang kedua, namun ada kalanya janji dan sumpah itu hanya untuk melakukan penipuan agar orang lain mau melakukan kebaikan demi keuntungan pribadi. Sesudah itu justru dia mengkhianati janji. Jadi kalau kita tidak mau memenuhi janji, lebih baik jangan berjanji. Tapi banyak orang janjinya mau menipu. Berapa banyak orang, apakah dia jadi caleg, apakah jadi calon gubernur, jadi calon bupati wali kota, sampai jadi calon presiden, janji diumbar begitu banyak. Pada saat dia jadi, maka dia tidak memenuhi janjinya itu. Ini sesuatu yang sangat tercela. Orang kalau sudah berdusta, kalau sudah berbohong, itu akibatnya dia melakukan dusta berikutnya, melakukan kebohongan berikutnya. Apalagi sekarang ini memang banyak berita bohong. Banyak sekali berita bohong. Meskipun itu berupa video. Video itu kan bisa diedit. Bahkan suara bisa didubbing, bisa diisi. Seolah-olah benar gitu. Maka kita jangan sampai mengkhianati janji atau perjanjian. Kalau sudah berjanji, maka kita harus hormati perjanjian itu. Misalnya, kita punya utang, minjem duit deh, bilang minjem duit kepada si A, minjem duit 2 juta. Kenapa si A mau minjemin? Karena dia percaya kepada kita. Dia percaya. Apalagi ketika ditanya mau bayarnya kapan. Nanti deh tanggal 5 bulan depan. Ternyata dia tidak membayar tanggal 5 itu. Ketika dia tidak membayar, itu kan ditagih. Ditanya lah paling tidak, Pak, ini udah tanggal 7 Pak, katanya mau bayar utang duit 2 juta tanggal 5. Oh iya Pak, ini anak saya lagi sakit, saya harus bawa ke rumah sakit. Anaknya sakit kok enggak? Anaknya enggak sakit, tapi dia bilang anaknya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, banyak banget yang sakit. Nah maka si A itu maklum, dia gak apa-apa, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Terus kapan mau bayarnya lagi? Ya saya minta waktu deh, tanggal 5 deh bulan depan. Udah tanggal 10 belum bayar juga. Ini bagaimana Pak? Udah tanggal 10 ini, apa mertua masih sakit? Apa anak masih sakit? Udah sembuh. Cuma ada lagi alasan. Akhirnya orang hilang kepercayaan kepada dirinya. Meskipun dia orang baik, selama ini dia orang baik. Memang orang baik itu kalau utang itu dia bisa berdusta.
Dia bisa berdusta dengan sebab utang. Orang baik yang tidak pernah berdusta saja dia jadi berdusta, apalagi orangnya tidak baik. Yang ketiga, sadarilah bahwa segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Karenanya jangan sampai begitu mudah mengkhianati perjanjian. Jangan mudah mengkhianati janji. Saya pernah baca cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Ada janji dengan seseorang untuk ketemu di suatu tempat. Maka katakanlah kalau kayak kita, sebelum jam yang disepakati, katakanlah jadi jam 10, jam 9 dia udah nyampe di situ. Tapi itu orang nggak muncul sampai sore. Ali masih nunggu di situ, Ismail masih nunggu di situ. Sampai malam masih nunggu di situ, sampai dia nginep di situ. Besoknya belum juga datang, besoknya belum juga datang. Sampai 3 hari Ismail nunggu orang itu. Kan batas toleransi seringkali 3 ya. 3. Maka udah 3 hari ini orang gak muncul juga, maka dia pergi kembali. Itu namanya komitmen memenuhi janji. Nabi juga cerita, ada umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Sebut saja si A dengan si B. Si A pinjam uang kepada si B. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak. Emang buat apa kamu pinjam duit sebanyak itu? Saya pengen usaha, cuma gak punya modal. Saya ini mau merantau ke negeri seberang. Oh begitu. Karena ini banyak, tentu perlu saksi. Siapa saksinya? Kata orang itu, kata si A, saksinya Allah. Nah, dia pikir-pikir, benar juga ya, Allah menyaksikan. Ya sudah, kalau begitu jaminannya apa? Dia bilang jaminannya Allah. Dia pikir-pikir, benar juga ya. Ya sudah, kalau begitu kapan mau bayarnya? Disepakatilah waktunya. Ya sudah, nih kasih dia 1000 dinar. Pergi dia merantau, berbisnis di sana, berhasil, dapat untung banyak. Dia ingat sudah waktunya dia bayar utang. Cuma ini urusan masih banyak, belum bisa pulang. Akhirnya apa? Dia pergi ke pelabuhan, dia bawa uang 1000 dinar. Di pelabuhan itu biasanya ada penitipan uang, ada penitipan barang. Ternyata pelabuhan sepi, kosong, gak ada kapal, gak ada orang. Gimana ini? Kalau nungguin kapal ada, ini bisa terlambat bayar utang. Akhirnya dia cari kayu, ada tuh kayu gelondongan, kayu sebatang gitu, kayu sebatang. Diambil itu kayu, uang 1000 dinar dia bungkus. Kalau kayak kita sekarang dibungkus plastik gitu. Terus dia tulis surat, untuk si B ini saya bayar utang, gak ada kapal untuk penitipan uang, saya masih banyak urusan jadi belum bisa pulang, mudah-mudahan ini engkau terima. Dimasukkan ke dalam lubang di kayu itu, dia tutup rapat-rapat. Lalu dia mau hanyutkan ini kayu.
Sebelum dihanyutkan dia berdoa dulu. Ya Allah, saya pinjam uang sama si B 1000 dinar. Ketika dia bilang jaminannya apa, saya bilang engkau penjaminnya. Ketika dia tanya saksinya siapa, saya bilang engkau yang jadi saksi. Oleh karenanya tolong ini disampaikan kepadanya. Dihanyutkan itu kayu, digulung oleh ombak. Nah, si B pada waktunya datang dia ke pelabuhan. Ternyata pelabuhan di sana sepi juga. Gimana ini si A mau bayar hutang hari ini? Janjinya ya memang gak ada kapal, ya sudah, apa boleh buat. Dia baik sangka, ya mungkin karena gak ada kapal kali dia gak bisa pulang. Ketika dia pulang, jalan di pantai, ada kayu terdampar. Dia ambil tuh kayu, lumayan buat kayu bakar, dibawa pulang, dipotong, dibelah. Ternyata ada bungkusan, isinya uang. Ada surat lagi buat dia. Wah, luar biasa ini si A. Begini cara dia bayar utang. Beberapa waktu kemudian baru si A bisa pulang karena urusannya udah selesai. Ketika nyampe di kampungnya, langsung dia ke rumah si B. B, alhamdulillah saya ini baru pulang. Saya mohon maaf, punya utang 1000 dinar belum saya bayar karena gak ada kapal untuk mengirim uang, titipan uang. Karenanya ini saya bayar, terima. Mau bayar lagi? Bayar lagi kapan? Orang saya belum bayar. Baru saya ini pulang, belum ke rumah. Ini langsung ke rumah kamu. Bukan kamu udah bayar sama saya? Kan kamu menghanyutkan kayu ya. Kayu itu saya dapatkan di pantai. Saya potong, saya belah. Ternyata ada bungkusan, isinya uang 1000 dinar. Bahkan ada surat dari kamu buat saya. Oh, itu nyampe kamu terima? Iya, saya terima. Terus utang saya bagaimana? Udah selesai, udah lunas. Alhamdulillah kalau begitu. Itu juga namanya komitmen, janji yang dia tunaikan. Kalau kita makan gampang banget bikin alasan. Lo gimana sih, belum juga bayar? Ya habis gak ada kapal, gak ada penitipan, habis gue lupa. Urusan gue banyak, lupa jadinya. Alasan banyak gampang. Kalau udah alasannya lupa, orang maklum. Hanya kita yang tahu sama Allah, kita ini benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Jadi janji itu harus kita penuhi, perjanjian harus kita hormati. Meskipun perjanjian itu tidak menyenangkan. Kalau benar nggak apa-apa, tapi kalau tidak menyenangkan, kalau benar jangan dipenuhi janji. Perjanjian yang nggak benar. Misalnya apa? Kalau perjanjian yang nggak benar, kalau tanah gua laku, lu gua ajak minum keras, minuman keras, terus supaya kita mabok semua ini. Janji tuh, tanahnya laku dijual. Terus dia sudah menyadari, wah ini nggak boleh ini. Ditagih. Ya jangan dipenuhi, udah jangan minum bir dah. Kita minum bandrek kayak sekarang nih. Ini udah saya sediain. Minum kopi, boleh. Begitu. Tapi kalau janji itu baik, janji itu benar, itu harus kita penuhi. Baik. Silakan, ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ya kalau perjanjian dilanggar, namanya sudah nggak ada perjanjian, udah dibatalkan oleh pihak sana. Misalnya Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu ada perjanjian untuk saling melindungi. Makanya waktu terjadi perang Khandaq itu kan menggali parit. Sebelah sini digali parit, sebelah sini digali parit, sebelah sini digali parit, sebelah sini enggak. Kenapa sebelah sini enggak digali parit? Karena ini pemukiman orang-orang Yahudi. Seandainya musuh menyerang dari sini, dari jalur sini, itu akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi malah bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Bersekutu. Makanya ada surat namanya surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu. Kutu gede apa kecil? Sekutu. Bukan sekutu yang itu ya. Bersekutu, berkomplot. Bahasa politiknya namanya berkoalisi. Berkoalisi antara orang Yahudi dengan orang kafir Quraisy. Maka orang Yahudi itu diperangi oleh Nabi. Udah gak ada lagi perjanjian damai, sehingga orang Yahudi itu diembargo, dikepung, sehingga mereka mengalami kesulitan. Baik, ada lagi? Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.